Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrizal Justisiku Muhammad, NIM 058. Di sini saya ingin menjelaskan tentang istisab, pengertian istisab. Istisab berasal dari kata istahaba dalam istifal yang berarti istimrarus sahabah, yang artinya dalam bahasa yaitu selalu menyertai atau menemani. Istisab dapat diartikan juga dengan membawa atau melepaskan sesuatu. Definisi istisab yang dikemukakan oleh para ulama usul fikih berbeda-beda. Dapat disimpulkan bahwa pertama, segala hukum yang ada pada masa saat ini terjadi karena adanya hukum di masa lalu. Kedua, segala hukum yang ada di masa lalu tetap berlaku pada masa saat ini, kecuali jika ada yang mengubahnya. Tiga, segala hukum yang ada pada masa saat ini pasti telah ditetapkan pada masa lalu. Terus selanjutnya macam-macam istishab. Yang pertama, istishabul ibah al-asliyah. Yang kedua, istishabul bara'atul asliyah. Yang ketiga, istishabul nasbi, istishabul maqlub. Yang keempat, istishabul waswi al-thatibi. Selanjutnya yang saya ingin menjelaskan tentang istishabul ibah al-asliyah. Istishabul ibah asliyah yaitu sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, hukumnya boleh, sebelum ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram. Contohnya, pohon yang ada di hutan merupakan milik bersama dan setiap orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, kecuali jika terdapat bukti bahwa hutan itu merupakan milik Allah. Semua sesuai firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi lakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. Yang artinya, dialah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini untuk kalian. Pada ayat di atas dapat diartikan bahwa mencari rezeki adalah hak setiap orang selama halal dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang istihabul baro'ah al-asliyah. Istihabul baro'ah al-asliyah yaitu tetap berada pada hukum asal yang belum ada perubahannya. Setiap manusia tidak memiliki beban. Hal ini tetap berlaku sampai dengan adanya dalil menyatakan perubahannya. Contohnya, wudhu seseorang hukumnya sah jika tidak ada hal yang membatalkannya. Ketiga, istishabul nasbi, istishabul maqlub. Istishabul nasbi yaitu penentuan status hukum pada masa lalu yang bentuk sebelumnya merupakan penetapan untuk masa kedua karena pada masa pertama tidak sesuai dengan dalil yang spesifik. Contohnya, adanya seorang yang dihadapkan pertanyaan apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini? Karena kemarin ia benar-benar melihat Muhammad di sini, maka ia menjawab, benar, ia berada di sini kemarin. Selanjutnya, istishabul waswi al-thatibi. Istishabul waswi al-thatibi yaitu berdasarkan anggapan masih tetapnya sifat yang dipercayai ada pada masa lalu, hingga saat ini sampai ada bukti dalil yang menyatakan perubahannya. Contoh, jika orang bertayamum dalam pertengahan sholat ia melihat air, maka menurut ijma' sholatnya batal, karena keabsahan sholat itu ditemukan karena Contoh, jika orang bertayamum dalam pertengahan sholat ia melihat air, maka menurut ijma' sholatnya tidak batal, karena keabsahan sholat itu ditentukan sebelum melihat air. Kebiasaan ini akan terus berlanjut hingga ditemukannya dalil yang menunjukkan bahwa penetapan tersebut batal. Selanjutnya, istishab. Perbedaan pendapat tentang istishab sebagai sumber hukum. Yang pertama, pendapat pertama yaitu istishab sebagai hujah atau dalil penetapan hukum di Al-Qur'an. Dalil tentang Al-Qur'an yaitu Quran surat Al-An'am ayat 145 yang artinya, katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuai yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi barang siapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas atau batas darurat, maka sungguh Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu hukumnya boleh
sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Pendapat kedua yaitu istisab tidak dapat dijadikan sebagai hujjah dalam hukum. Para ulama Hanafiyah menambahkan dalil sebagai penguat pendapat mereka. Di antaranya yaitu penggunaan istisab diartikan dapat dengan melakukan sesuatu tanpa dalil yang menyertainya. Artinya, istisab merupakan sesuatu yang batil atau buruk karena sesuatu yang tidak disertai dalil hukumnya batil. Kedua, istisab dapat menyebabkan pertentangan antar dalil, karena jika seseorang dapat menetapkan hukum atas istisab, maka orang lain juga dapat menetapkan hukum atau istisab juga. Dalil ini merupakan batil atau buruk. Pendapat ketiga itu istisab merupakan hujjah yang tidak dapat menetapkan hukum baru. Kesimpulannya, dalam ketiga pendapat para ulama tersebut terlihat jelas bahwa pendapat pertama lah yang lebih kuat dan terperinci. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang relevansi istisab. Relevansi istisab sebagai sumber hukum Islam terdapat dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis. Istisab merupakan satu pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum, salah satunya dalam bidang muamalah atau hukum ekonomi syariah.